Halo, selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita akan berbicara terkait investasi di Kota Tangerang bersama Kepala Dinas DPM PTSP, yaitu Bapak Dedi Suhada. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat, semangat tahun baru ya Pak ya. Ini masih suasana tahun baru. Karena ini baru minggu pertama di tahun 2022. Terkait 2022, boleh dong Pak kasih tahu ke kita nih resolusi apa nih Pak yang akan dihadirkan di DPM PTSP? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Tifa, dan mungkin sebelum lanjut kami juga atas nama keluarga besar DPM PTSP mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua tambah sukses, tambah lancar, tambah berkah, ya, termasuk tentunya juga kita harapkan, kita doakan mudah-mudahan investasi di Kota Tangerang semakin bertambah. Amin. Amin, biar cuan melimpah. Supaya cuannya makin melimpah nih Pak, resolusinya apa nih Pak di tahun 2022 nih? Jadi mungkin sedikit bicara dulu terkait dengan 2021 dulu ya. Betul. Jadi memang tahun 2021 seperti juga kita sama-sama ketahui, kondisi pandemi COVID-19 masih cukup tinggi ya, terutama sampai dengan pertengahan tahun 2021. Ya, Walaupun alhamdulillah mulai triwulan 3 dan akhir 2021 kondisi pandemi semakin melandai dan terkendali ya. Dan semuanya tentunya menjadi tantangan khususnya buat DPM PTSP dalam rangka peningkatan investasi. Ditambah juga 2021, jadi Bapak Presiden sudah melaunching daripada sistem perizinan yang terbaru, yaitu dengan menggunakan sistem OSS RBA ya. Jadi proses perizinan online yang berbasis risiko. Tentunya juga ini menjadi tantangan buat seluruh atau semua pemerintah daerah, karena tentunya sesuai dengan Undang-Undang 11 ya, tahun 2021 tentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Tentunya pemerintah daerah harus menyikapi dan menyesuaikan serta menyiapkan ya, baik regulasi maupun tool atau pendukung daripada sistem baru yang diterapkan. Dan namun alhamdulillah sekali lagi Kota Tangerang sudah cukup cepat dalam menyikapi adanya perubahan-perubahan sistem tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan sistem OSS RBA ini cukup lancar ya. Dan terkait dengan investasi untuk tahun 2021, memang target daripada investasi itu sebesar 8,77 triliun. Adapun realisasi, alhamdulillah pada tahun 2021 sesuai dengan rilis dari BKPM sampai dengan akhir triwulan 3, realisasi investasi Kota Tangerang itu sudah mencapai 11,17 triliun. Artinya capaian kita ya setara dengan 128%. Nah, ini patut kita syukuri, alhamdulillah dalam kondisi pandemi dengan menghadapi sistem yang baru, alhamdulillah investasi bisa kita capai bahkan surplus ya 128%. Dan harapannya juga di tahun ini bisa mengikuti jejak tahun kemarin ya Pak ya, melampaui target ya. Jadi untuk 2022 tentunya harapan kami akan bisa lebih lancar lagi ya, artinya bisa kita dengan pengalaman tahun kemarin. Betul. Dan juga sudah dengan aplikasi yang baru, mudah-mudahan di 2022 investasi di Kota Tangerang juga bisa lebih meningkat lagi. Kalau ngomongin tren investasi di tahun 2022, seperti apa Pak tren investasi di Kota Tangerang? Rasanya potensi investasi di Kota Tangerang masih
kita cukup optimis ya, karena dari beberapa permohonan yang saat ini sudah mulai masuk ya, itu alhamdulillah sudah banyak permohonan untuk berinvestasi di Kota Tangerang. Ya, contohnya mungkin hotel ya. Jadi ada rencana pembangunan hotel yang di Green Lake ya. Itu untuk mendukung rumah sakit yang memang rumah sakitnya juga baru selesai ya, artinya memang baru beroperasi. Yang kedua juga masih banyak permohonan di sektor properti. Mohon doanya ya, bahwa di tahun 2022 sama seperti dengan 2021 kita bisa surplus dalam investasi di Kota Tangerang. Nah, ini banyaknya perizinan yang datang ke Kota Tangerang didukung juga nggak sih Pak sama infrastruktur? Walaupun untuk UMP kita cukup lumayan tinggi ya Pak ya, tapi kan ada beberapa sektor lain yang tadi melakukan perizinan juga di Tangerang. Ini didukung infrastruktur dan sumber daya Kota Tangerang yang mumpuni nggak sih Pak? Kalau kita melihat di 2021 memang investasi di 2021 masih didominasi ya dari 11,17 triliun itu didominasi oleh sektor transportasi ya, pergudangan dan telekomunikasi dan juga sektor perumahan, kawasan industri dan perdagangan. Jadi untuk sektor-sektor tersebut juga di tahun 2022 ini nampaknya masih trennya ini masih terus berkembang ya. Artinya dalam rangka ekspansi mereka, ini terus mereka merencanakan untuk berinvestasi di Kota Tangerang. Jadi tadi selain sistem OSSRB tadi yang mempermudah para investor untuk berinvestasi, lokasi yang strategis Kota Tangerang dan infrastruktur yang memadai, apalagi sekarang banyak sekali pintu tol ya Pak ya. Oke. Itu mendukung ya Pak ya. Ya kita patut bersyukur ya, Kota Tangerang punya bandara dan juga banyak dilewati oleh jaringan-jaringan tol. Dan memang salah satu daya tarik daripada investor itu mungkin salah satunya infrastruktur yang cukup memadai di Kota Tangerang ya. Dan juga dengan kemudahan berusaha ya, sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2021 ini ya, tentunya menjadi satu peluang ya, menjadi satu harapan kita tentunya para investor bisa menanamkan modalnya atau menanamkan investasinya di Kota Tangerang. Semudah apa sih Pak berinvestasi di Kota Tangerang? Mungkin Pak Dedi bisa kasih sedikit gambaran jika investor ingin berinvestasi di Tangerang, kayak gimana sih prosesnya gitu, secara singkat gitu Pak. Ada aplikasi tertentu mungkin yang disediakan oleh Pemkot. Jadi bisa saya katakan ya sangat mudah gitu di Kota Tangerang ini untuk berinvestasi. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh calon investor ya, itu mereka cukup mendaftarkan dengan sistem online OSS RBA. Ya, dia mereka mendaftarkan ya sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan sebagainya. Bahkan untuk para pelaku yang termasuk risikonya rendah ya, ini cukup mereka mendaftarkan dan tentunya persyaratannya juga cukup mudah, cukup KTP, NPWP dan juga email ya, akunnya mudah. Mereka cukup mendaftar dan akan diterbitkan NIB-nya secara otomatis oleh OSS di pusat ya. Dan itu juga sekaligus menjadi izin operasional. Jadi mereka cukup punya NIB, tidak perlu lagi mengurus izin operasional, mereka sudah bisa melakukan kegiatan usahanya. Include ya. Kami memberikan fasilitasi jika ada pemohon atau calon investor yang membutuhkan keterangan-keterangan lebih jelas dan lebih lanjutnya, ya kami juga menyiapkan loan investment ya. Jadi kami bisa memfasilitasi sehingga mungkin apa yang bisa kami informasikan dan sebagainya.
Jadi untuk para calon investor yang ingin bertanya lebih jelasnya bisa datang aja ke kantor DPM PTSP. Nah, 3 sektor yang sekarang mendominasi di Tangerang apa nih Pak? Dan mungkin beserta perusahaan raksasa yang ada di Tangerang. Boleh kasih tahu ke kita nih Pak? Oke, terkait dengan dominasi investor, saya tetap dari sisi sektornya itu tetap sementara ini masih dipegang oleh sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi ya. Yang kedua masih dipegang oleh perumahan, kawasan industri dan perdagangan ya. Dan ada beberapa memang yang sementara ini sudah melakukan permohonan ya untuk investasinya, yaitu yang cukup besar mungkin dari Medland ya. Properti apa ini ya? Properti, dia ingin rencananya membangun hotel ya. Lalu juga ada Alam Sutra Realty, mereka juga terus mengembangkan atau mengekspansi daripada properti di kawasan Alam Sutranya ya. Selanjutnya juga ada Indomakro ya. Dan untuk telekomunikasi ini sementara banyak dikontribusikan dari pembangunan Terminal 3 ya. Terminal 3 yang berada di Bandara Soekarno-Hatta itu memang dominan pergudangan dan telekomunikasinya. Itu masih wilayah kita ya Pak ya, Tangerang Kota ya Pak ya, Terminal 3. Terminal 3 masih wilayah kita, Tangerang Kota. Terakhir nih Pak, benefit apa sih Pak yang didapatkan baik itu Kota Tangerang sendiri dan masyarakat ketika investasi di kota ini melimpah? Ya tentunya kita harapkan dengan adanya peningkatan investasi yang diharapkan juga cukup merata di semua wilayah Kota Tangerang. Amin. Ya tentunya akan terjadi bangkitan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Dan juga kita harapkan juga sekaligus bahwa pembangunan yang dilakukan juga bisa menyerap daripada tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari wilayah sekitarnya, sehingga sekaligus juga akan tentunya menurunkan tingkat pengangguran di seluruh wilayah di Kota Tangerang. Terima kasih Pak Kadis udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini terkait investasi Kota Tangerang. Kita jadi tahu ternyata banyak sekali grup-grup besar yang berinvestasi di Kota Tangerang ya. Sekali lagi terima kasih, kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Kadis ya. Siap. Dan buat Sobat Tangerang jangan lupa untuk saksikan Tangerang Talks setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.